Ki- Oke. Kita mulai ya, Pak. Oh iya. Bapak, suaranya bisa dideketin lagi nggak? Kecil. Oh iya. Halo. Iya. Nah, kan seperti yang kita tahu nih, Pak William itu merupakan founder dan CEO dari toko wahab.com. Nah, kalau boleh saya tahu, toko wahab.com itu seperti apa sih? Kan secara umum yang saya baca sih, dia itu termasuk e-commerce atau marketplace gitu ya, yang B2B yang dia lebih khusus untuk bakery dan pastry. Nah, itu sebenarnya kayak gimana sih secara detailnya? Oke. Tokohap.com itu B2B marketplace ya. Kita itu kayak Marketplace. kita itu marketplace di mana kita connect buyer and seller, dan mostly kita punya buyer itu UMKM, yaitu targetnya kita, dan kita punya seller itu directly ke brand owner dan juga manufacturer. Dan saat ini emang kita majority masih bakery and pastry. Cuman kedepannya kita bakal jual ke food service supply yang lainnya sih. Oh, seperti itu. Tapi yang saya baca nih secara sejarahnya, katanya toko wahab.com ini sebenarnya awalnya toko kelontong gitu ya, Pak? Atau gimana tuh? Ya, jadi family bisnisnya saya sendiri itu emang sebenarnya udah di food ingredients ya. Jadi kita itu udah lebih dari 40 tahun lah. Cuman dulu sebelum saya balik dari Amrik 2015, kita cuman toko biasa dan juga distribusi ke ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi kita bagi 3 segmen lah ya. Kalau bakery and pastry maupun di food itu ada yang pabrikan, mass production, dan juga ada franchises yang namanya udah ternama lah di mall-mall, dan juga ada UMKM. Nah, dulu keluarga saya menargetkan yang manufacture dan juga franchises. Nah, pas saya pulang, saya menargetkannya tuh ke UMKM. Nah, itu yang sekarang ini boleh dibilang UMKM itu 60-70%. Nah, itu yang ditargetkan oleh tokohap.com, which is my own startup-nya itu. Oh, berarti dari strateginya juga dibedain ya, Pak? Kan targetnya juga diubah atau gimana? Atau Iya, diadaptasi aja? kita targetnya totally brand. PT pun berbeda. Kalau tokohap.com itu PT Global, kalau PT keluarganya saya yang distribusi besar, PT Multimakmur Abadi, walaupun dulunya saya ada manage ya. Cuman yang startup yang dikenal sebagai saya brand image-nya itu adalah tokohap.com. Kita membantu UMKM Indonesia. Karena vision-nya kita itu kita ingin mau mengembangkan perekonomian Indonesia melalui UMKM ini gitu. Makanya kita punya marketplace. Kalau dibandingin sama yang di luar sana, kita itu B2B. Kalau cek kita itu wholesale dan juga semuanya bulk, dan price-nya kita itu very competitive compare to retail players yang lain. Gitu. Oh, gitu, Pak. Nah, kan katanya toko wahab.com itu termasuk marketplace ya, Pak? Nah, yang saya tahu sih kalau marketplace, jadi kalau orang punya bahan bakunya itu bisa langsung join kan. Sama aja kalau misalkan secara simpelnya kan kayak Shopee, itu termasuk marketplace kan. Jadi orang bisa ngejual barangnya kita sendiri. Nah, kalau misalkan toko wahab.com itu kayak gimana tuh sistemnya? Nah, marketplace itu sebenarnya ada 2 macam. Nah, kalau yang tadi kamu ngomong soal Tokopedia atau Shopee, itu self-service marketplace yang buat retail ya. Itu rata-rata tuh jualnya kan eceran dan personal yang jual, bukan directly perusahaan. Nah, kalau saya punya itu managed service, di mana saya membantu brand-brand owner yang besar ini, karena mereka pemain-pemain besar tidak mau manage store-nya mereka. Mereka itu mau kita ngebantuin manage store-nya mereka masing-masing. Makanya kita ada official store lebih dari 20, itu udah partner sama kita. Contohnya pemegang kayak Tulip, Kolata, Procis, Kellogg, itu semuanya kita yang membantu manage mereka punya official store. Jadi itu yang membedakan kita sama yang lain. Karena kita itu directly langsung ke brand owner sama importirnya sih. Oh, gitu ya, Pak. Terus kalau misalkan dari segi customer juga, berarti dia nggak bisa beli eceran juga dong, Pak? Harus ada ketentuan berapa kilo belinya atau kayak gimana?
Iya, kalau kita itu di tempatnya kita itu minimal 1 karton ya. Itu yang paling kecil. Karena kan kita buat bisnis to bisnis, kita bukan konsumsi sendiri gitu. Jadi kalau dilihat, kalau di luar negeri lah yang boleh dilihat itu majority kita itu mirip lah kayak Costco gitu. Costco yang di luar negeri mereka belinya bulk, which is walaupun ada konsumer yang beli gitu, tapi banyakan yang beli di sana itu nanti dibuat jualan lagi gitu. Itu seperti target marketnya kita sih. Iya sih, cuman yang saya tahu UMKM kan banyak juga kan Pak, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau misalkan untuk yang UMKM kecil nih kayak ibu rumah tangga yang baru pengen buat toko kue, itu kayak gimana Pak? Itu bisa Jadi atau gini, gimana? kebetulan kan keluarganya saya itu ada yang retail ya, pasti kan kita offer ke mereka punya tempat. Tapi secara mayoritas UMKM yang beli sama kita itu pasti bisa 1 karton sih. Itu udah minimum. Karena mereka itu kayak contohnya mereka beli coklat. Coklat itu isinya ada 4 kali 5 gitu, ada 4 blok yang 5 kilo. Itu rata-rata mereka itu pasti bisa pakai karena kan shelf life-nya juga nggak cepet ya, shelf life-nya itu lama gitu. Apa sih yang menginspirasi Bapak sendiri buat dari offline store menjadi online store setelah pulang dari Amerika? Jadi kalau misalnya saya melihatnya itu karena ada opportunity. Saya melihat ini very niche market di mana back then 2015 nggak ada yang menargetkan UMKM. Dan saya pun percaya kalau misalnya jalanin bisnis itu harus ada social value ya. Nah, social value-nya itu yang nge-drive culture di our business, our company. Karena itulah saya sepakat untuk membuat e-commerce division ini karena dua reason itu. Satu, emang ada opportunity ngebantu perekonomian Indonesia di mana yang nggak ada yang nge-tap in pas 2015. Kedua, emang saya mau nge-build satu company yang ada social value-nya, yang gampang biar kita hire, recruit, and develop the best employees aja sih. Apakah sekarang ini udah bisa diakses satu Indonesia, Pak? Tokowahab.com sendiri. Kalau sekarang kita udah diakses satu Indonesia sih. Customer paling jauhnya kita pun sampai Papua, sampai Lubuk Linggau, itu kita ada cover semua. Jadi kita juga kerjasama, mereka order via website kita, nanti kita drop ke ekspedisi yang mereka pilih. Iya Pak, nah yang saya baca tokowahab.com itu mulai dari 2017, benar nggak Pak? Benar, kita mulai dari 2017 gitu. Jadi awal mulanya Tokohab.com itu dibuat sebenarnya under my family punya division, subdivision yang ngurusin e-commerce. Jadi saya 2015 test the market, menjalankan e-commerce ini di bawah naungan divisi. Nah, karena kita growth-nya from 2016 to 2017 itu more than 300%, kita merasa ini another good business. Akhirnya kita spin off, create another company, become a startup. Jadi ini fully managed by me and the new team. Gitu. Oh, berarti untuk trustednya di masyarakat di UMKM juga termasuk mudah ya Pak, karena udah ada company keluarga Bapak gitu, atau gimana tuh mulai awalnya membangun kepercayaan bagi UMKM gitu Pak. Untuk ngebangun kepercayaannya sih saya lihatnya itu lebih karena kita ada physical store ya. Karena kan emang saya integrated with my family business, jadi kita udah ada physical store di Jakarta Pusat. Nah itu yang ngebikin banyak customer itu emang percaya sama kita karena back then 2016 itu susah banget ngedapetin trust karena belum ada 2015-16 itu belum ada VA. Terus kebanyakan tuh banyak yang bohong e-commerce-nya kan. Nah, itu susah. Nah, keunggulan kita itu kan ada physical store, itu yang memudahkan kita itu ngedapetin customer trust gitu. Kalau dari segi awareness-nya ini sendiri Pak, nah itu bagaimana cara ngebangun awareness-nya? Dari segi UMKM-nya sama segi customer-nya? Kita create branding actually baru less than 2 years lah. Dulu itu kita grow organically. Jadi karena our budget is really small, kita menggunakan SEO aja. Karena waktu itu kita mulai, saya engineering and one customer support, saya yang develop all the marketing strategy. Back then kita organically using SEO.
Nah, setelah 2019, kita udah mulai ngerekrut banyak tim. Sekarang kayak contohnya kita ada yang ngurusin public relation, which mean di orang yang approach media coverage, terus ada social media team yang ngurusin all the Instagram, LinkedIn, Facebook, dan juga ada tim Google Ads, dan juga SEO. Nah, itu channel-channel tersebut yang kita integrated to our vision ya. Kembali lagi, our vision itu kita mau dikenal sebagai kita mau ngebantu perekonomian Indonesia dengan membantu UMKM Indonesia ini, terutama di bidang kuliner. Dan kita juga mau dikenal sebagai customer first approach. Jadi everything that we do itu based on customer data, bukan dari internal team yang nge-push untuk customer, tapi rata-rata semua yang kita develop itu dari customer. Gitu sih. Iya, nah terus untuk UMKM baru nih, menurut Bapak sarannya tuh kayak gimana sih biar mereka tuh emang berkembang gitu? Karena kan yang seperti kita ketahui, bisnis kuliner ini kan termasuk bisnis yang menjanjikan ya Pak. Nah, buat orang-orang yang pengen membuat UMKM baru tuh kayak gimana ya Pak? Alangkah baiknya, langkah. Saya selalu kasih tahu ada 3 hal ya. Satu adalah pastikan bisnis modelnya itu clear. Oke, walaupun itu UMKM atau enggak, karena kan bisnis itu ada 2 type. One type itu adalah trading, kayak regular SME, ada lagi inovatif IDE, which mean innovation enterprise. Nah, biasanya tuh kalau SME itu langsung maunya profitability. Kalau kayak startup teknologi itu biasanya loss in the beginning for a couple of years, baru growing. Makanya tergantung gimana. Itu satu. Kedua, yang tadi saya bilang itu business modelnya. Gimana cara generate the revenue. Gimana cara distribute the product and marketing. Itu harus tahu. Kedua, strategy. Strategy in terms of distributing the product sama compete in which market. Jadi jangan compete in the same market with the existing competitor. Itu kedua. Sama yang terakhir itu ada tim. Jadi kalau nggak punya tim yang bagus, it's really hard untuk develop the business ya, untuk grow the business. Mungkin bisa survive, tapi grow-nya itu in comparing to the competitor itu nggak bagus. Probably bisa kayak seperti itu. Nah, kalau dari segi partner, kan kalau misalkan awal-awal kita membuat bisnis itu pasti susah untuk menemukan partner yang pas ya Pak. Nah, untuk menemukan partner yang emang cocok di bidangnya itu mencarinya tuh kayak gimana sih Pak? Karena kan kalau dari teman tongkrongan otomatis dia mempunyai passion yang sama kebanyakan. Sedangkan kalau misalkan di luar dari teman tongkrongan kita nggak tahu karakteristiknya mereka kayak gimana, kualitasnya mereka kayak gimana. Nah, itu gimana tuh cara mencarinya? Kalau saya sih belum punya pengalaman yang sampai susah cari ya, karena kayak ibarat kata analoginya kayak misalnya kayak burung lah ya, burung terbang pasti sama burung yang sama. So kalau kalian punya mindset yang sama, pasti seharusnya kalian itu dikelilingin orang yang punya mindset yang sama. Kayak contohnya saya belum lama ini sekolah di MIT. Ya kan saya pursue executive development program di sana, dan rata-rata semua yang di sana itu berpikir untuk entrepreneurship-nya sama, dan pada cari tim yang bisa ngenutupin kekurangan satu sama lain gitu. Jadi tergantung aja sih, tergantung kalian itu sekelilingnya seperti apa gitu. Biasanya kalau udah terjun ke startup dan connected via LinkedIn lah, sekarang gampang banget via LinkedIn, buktinya bisa connect sama saya, itu mudah ya, lebih mudah ketimbang probably 15 years ago mungkin. Sekarang itu jauh lebih gampang sih, yang penting kita ada niatnya aja sih. Iya, benar sekali sih Pak. Nah, tadi kan Bapak lihat awal mulanya, tadi saya dengar sih awal mulanya Bapak membuat tokohap.com kan dilihat dari opportunity sama social impact. Meskipun modalnya kecil kan Pak. Nah, titik gimana Bapak kayak berani untuk memulai hal yang baru nih. Sedangkan kan kakak-kakak Bapak tuh masih kayak ya udah lebih ke offline. Nah, itu gimana sih titiknya Bapak untuk memulai, oh iya saya mau buat ini. Gitu Pak. Saya kembali lagi, saya selalu melihat everything itu pasti ada opportunity ya. Kayak sekarang aja lah, during the COVID-19,
banyak yang three types of people yang different ya. Mungkin kalian bisa baca Anti-Fragile book, di mana dikasih tahu ada orang yang very fragile, jadi karena COVID-19 mereka merasa discouraged, nggak mau bisnis lagi atau stres. Ada yang very robust, yang calm down, tapi merasa tunggu nanti masalahnya kelar aja, jadi bisnisnya santai aja, istirahat. Ada yang kayak kita di tokoapp.com, kita fokus ke anti-fragile, gimana kita lihat COVID-19, ada problem, tapi kita melihat ada opportunity juga, how we can branding our business, dan juga produk-produk opportunity apa yang kita bisa sales as long as we can generate cash flow. Nah, itulah maksud saya, every time pasti ada opportunity gitu lah. Itu pandangan saya sih, kenapa saya mau lihat, kenapa mau bikin satu startup atau kenapa mau bikin new business. Menurut saya setiap saya berpikir mau bikin bisnis baru karena saya melihat ada opportunity aja sih. Iya. Nah, berarti kan kalau dari kondisi saat ini kan berarti tokoapp.com itu termasuk salah satu solusi bagi UMKM yang bingung nih gimana mendapatkan bahan bakunya. Berarti itu gimana, Pak? Gimana Pak, lagi COVID-19 gitu. Dari COVID-19 ini dampaknya untuk tokoapp.com tuh kayak gimana? Kita so far sih syukur aja kayak impact-nya nggak negatif very high, ya kan? Tergantung juga karena COVID-19 itu bukan karena demand-nya yang nggak ada, kadang transportation-nya yang nggak ada. Ini di industri saya nggak mau industri yang lain ya, industri kosmetik atau apa tuh saya nggak terjun ke sana, tapi di industri food ini saya melihat bahwa demand-nya ada, tapi transportation-nya yang nggak ada. Karena kadang ada government regulation kayak PSBB, terus nggak boleh menggunakan transportasi umum atau apa. Nah, itu yang ngebuat orang mungkin takut ya. Jadi dia punya demand itu very fluctuative. Dan contohnya aja pas lagi pandemic, pertama kali government bilang bahwa kita itu pandemic, urgent, dan bla bla bla. Minggu pertama, minggu kedua itu ada supply shock, di mana banyak toko-toko yang offline yang nggak punya online kayak kita dan bukan tipe-tipe marketplace kayak makanan kayak kita, mereka merasa nggak bisa jual produk. Akhirnya kita dapat orderan yang cukup lumayan banyak. Itu the beginning of first to the second weeks ya. Terus minggu ketiga, minggu keempat, karena ada prosedur PSBB-nya sudah diterapin, nggak bisa pakai transportasi atau apa dan harus tutup semua, banyak yang takut. Akhirnya itu transportation susah, kita drop. Kita penjualannya cukup menurun. Nah, tapi kayak sekarang sudah mulai oke, semuanya udah quite stable lah ya. Saya nggak bisa back to normal, tapi dan penjualannya so far so good sih. Iya, tadi dari pemanfaatan opportunity-nya sendiri ya, Pak ya? Iya. Nah, kan kalau cara kita untuk melihat adanya opportunity dari suatu kejadian itu, cara ngeliatnya dari mana sih? Dari sudut pandang kayak gimana sih kalau orang mau melihat opportunity itu? Saya melihatnya kalau opportunity muncul kalau kita fokus sih. Jadi saya di sini kayak contoh di tokoapp.com, kita nggak mensupply everything store, tapi kita mulai dari very very small niche market which is bakery and pastry. Nah, di saat kita fokus, kita sudah prepare for what we need, pasti nanti ada opportunity. Nah, opportunity itu ketemu, time-nya benar ya, it's become a luck lah. Itu sih pandangan saya. Oh, berarti intinya itu kita fokus dalam satu bidang aja ya, Pak? Jangan menggarap semua bidangnya. Iya, kayak kita fokus aja, kita lihatlah. Saya melihatnya mirroring orang-orang yang cukup successful lah. Contohnya kayak Warren Buffett, dia fokus on investing dan invest in companies yang dia tahu. Buktinya sekarang dia jadi orang sukses. Terus Bill Gates, dulu dia fokus on software, ya kan? Dia fokus on Windows, dia nggak fokus on developing the computer and everything. Akhirnya dia sukses. Emang iya, sekarang dia berubah jadi someone yang medicine probably. Nah, itu, tapi kan dia fokusnya di sana doang. Sekarang dia udah nggak fokus on developing other things. Nah, jadi menurut saya adalah kita jadi manusia kalau mau sukses,
Pertama adalah harus fokus dulu, dan nanti just keep on preparing yang kalian mau. Let's say you want to be a investor kayak atau startup yang di bidangnya software as a service. Kalau kita asah skillnya di sana, nanti ada opportunity, it become a luck gitu. Menurut saya sih seperti itu. Iya, benar sekali sih, Pak. Nah, cuman kan kalau dalam dunia bisnis dan kesuksesan pasti ada masa-masa dropnya kita kan. Nah, kalau boleh saya tahu nih, pernah nggak sih Pak, Bapaknya sendiri tuh merasakan titik drop gitu? Nah, dan gimana caranya untuk bangkit lagi? Dropnya itu sih kita melihatnya managing people ya, karena we grow quite fast dan kita internal money, jadi kita itu emang harus manage the people. And jadi two resources lah yang saya manage, satu adalah financial capital resources dan human capital. Nah, dua hal itu yang kadang bikin stressful ya kan, karena kita self funded, dan juga human resource juga karena kita acquire a lot of employees baru, jadi managing the culture is really hard. Nah, gimana caranya saya memotivate di saat stressful dan turun itu? Ya, read a lot of books, terus dengerin banyak orang-orang sukses punya motivational speech, and talk to someone yang emang bener-bener tahu problemnya dan kasih solusi yang cukup bagus sih. Dari situ terbiasa and build up the momentum, sama lama-lama kita ya getting stronger and stronger gitu. Jadi nggak kalau dulu mungkin karena hal kecil bisa stressful, sekarang ya hal seperti itu udah nggak stressful because we build the momentum and adaptability aja sih. Oh gitu ya Pak. Nah, kan tadi Bapak katanya mendengarkan motivasi-motivasi orang dan orang-orang yang sukses. Nah, untuk Bapak sendiri nih, orang yang benar-benar berpengaruh dalam karir Bapak tuh siapa sih Pak? Siapa aja gitu? Yang buat orang-orang sharing atau gimana? Pertama pasti parents ya, karena kalau nggak ada parents saya nggak mungkin ada today ya. Jadi my father and my mother yang benar-benar kerja from scratch and build up a big company, and now bisa kasih saya langsung terjun yang ngurusin the family business and also start the startup, semuanya kan dibantu with family. Secara emotionally mereka, dan secara the one who push me to do new things or stop doing stupid things ya mereka gitu. Nah, tapi secara motivasi untuk kedepannya mau ngapain dan innovational things yang kita mau buat atau innovative thinking, itu ngelihat kayak Jeff Bezos, terus Warren Buffett sih. Dua orang itu yang benar-benar shaping me to become today aja sih. Iya, dan menurut Bapak orang yang bermotivasi itu berpengaruh nggak sih sebagai kita? Kita harus punya pegangan orang biar kita tuh terpacu, atau ya udah kita jalanin aja ke diri kita sendiri. Yang penting kita punya tujuan. Motivasi dari orang itu adalah menurut saya penting, karena kita try to become someone yang perbaiki diri kita, tapi saya nggak berpikir untuk to be the next Jeff Bezos gitu, karena it will not be like that. Yang saya bakal mau jadi adalah the best version of myself lah. Itu kan, tapi karena ada Jeff Bezos contohnya bukunya bagus-bagus, Warren Buffett bukunya bagus-bagus, itu yang ngebuat kita their mistake kita nggak boleh buat gitu, their success kita bisa mimic their success, tapi ya pasti in different way gitu sih. Iya, benar. Nah, kan kalau misalkan Bapak sendiri kan punya basic nih, basic membuat usaha, entah itu dari keluarga. Nah, kalau buat orang yang nggak punya basic, gimana sih cara buat bisnis itu? Nah, cara yang paling mudah untuk mewujudkan impian mereka untuk membuat bisnis itu gimana, Pak? Dari segi pandang Bapak. Menurut saya harus belajar entrepreneurship dulu secara basic knowledge ya, terutama knowledge on first principle of thinking. Jadi logiknya harus jalan lah. Kalau misalnya manusia, ini yang saya lihat ya sama jadi bisnis, saya melihat adalah orang itu biasanya comparing one to the other. Nah, kalau kita di perusahaan saya selalu kasih contohnya adalah we need to provide a first principle thinking.
First principle thinking itu apa? Misalnya, kalau ada orang nanya nih, kasih susu A lebih murah dibanding susu B. Nah, kalau majority bakal mikirnya adalah kita beli susu A, tapi yang di perusahaan saya ngajarnya adalah harga susu asli di New Zealand tuh berapa, kalau kita import sendiri berapa. Jadi kita ngelihatnya adalah first principle of thinking gitu, the raw material of the thing. Sama kayak in business, in startup, kita nggak boleh ngikutin satu sama lain ya, ikut-ikutin si A ini udah jalan itu ya, kita ikut-ikutin gitu. Kita harus lihat adalah why we want to do that gitu. Dan pastiin we sharpening the soul untuk contohnya belajar how to market our product, distribute our product, dan gimana caranya kita set the right pricing, strategy management, those kind of thing, itu bakal we should learn along the way sih. Menurut saya seperti itu. Pandangan Pak William sendiri, apa kedepannya Indonesia ini bakal digitalize banget? Menurut saya sih di Indonesia itu quite tech savvy lah ya, umur 35 ke bawah. Itu menurut saya mereka, contohnya user social media salah satu paling terbanyak itu di Indonesia. Jadi Indonesia itu bakal digitalize. But in which way gitu, in a good way or in a bad way, kalau semuanya using technology for the purpose of TikTok mungkin, menurut saya itu agak quite wrong ya. Karena teknologi kan ada two side ya, ada bisa bagus, ada bisa enggak. Let's say, kayak kita contohnya aja, kita distribute good information via Instagram, pasti engagement rate-nya rendah. Tapi kalau kita build foto misalnya yang bagus kayak atau TikTok kan, engagement rate-nya itu pasti tinggi. Nah, Indonesia itu is in the second way, di mana teknologi tinggi, tetapi using the information itu it's for fun, not for increase the productivity, itu sih. Iya betul, yang viral malahan yang kurang produktif ya. Iya, produktif. Iya, nyeleneh. Kalau podcastnya terlalu serius gini, biasanya engagement rate-nya sih rendah. Paling ntar clickbait gitulah. Iya. Jadi Iya kan? that's based on my experience aja sih di Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita lihat kayak misalnya di US contohnya pakai Twitter itu banyak banget. Why? Karena Twitter itu give really good information ya about misalnya oil prices drop, presidennya ribut sama siapa. Itu yang orang lihat. Tapi penggunaan TikTok di US itu nggak sebesar di Indo. Nah, it's quite weird kan? Kenapa? Karena di Indonesia nggak mau digest information yang very hard. Dia mau digest information yang lebih mudah dan pengennya ya yang happy aja gitu. That's why ini nggak tahu ya, ini kayak agak sedikit melenceng. Jadi kenapa di Indonesia itu kita punya price in terms of exporting misalnya nggak competitive with others? Karena our production cost is not kompetitif, karena kita orangnya tuh nggak produktif banget compared to orang di let's say China is very competitive karena mereka itu benar-benar emang kerja dan consume all the information. Nah, karena itulah di Indonesia kayak contohnya kita kekurangan major seperti engineering lah, data science, karena itu mundane punya major gitu, yang majornya ngebosenin gitu. Nah, orang Indonesia tuh nggak demen yang digest very hard, itu sih. Iya juga sih Pak, makanya kan banyak orang yang membuat satu band tuh nama-namanya tuh nyeleneh, terus nama-nama mantan segala macam, karena emang biar mudah masuk di benak pelanggan kan, customer kan. Nah, menurut Bapak sendiri nih, gimana sih caranya untuk menaikkan ekonomi Indonesia? Kan seperti yang kita tahu nih, kita lagi turun ya. Nah, untuk menaikkannya tuh kayak gimana sih? Kok dari segi pandang Bapak? Sebenarnya ekonomi engine itu, to be honest, I'm not economist ya, tapi background saya finance. Nah, tapi naikin ekonomi of a country itu ada 4 factor. So, number 1 is human resources. Gimana cara kita educate, yang tadi saya bilang increase the productivity of a human in Indonesia. Itu satu. Kedua adalah natural resources. Gimana caranya kita export natural resources yang ada value added-nya. Misalnya kita produce corn, produce cassava. Nah, cassava itu kayak singkong ya. Nah, itu kedua. Ketiga adalah investment in private and public sector yang ngebantu
such as transportation lah, machinery, yang semuanya increase our productivity of output lah. Sama keempat is investing in technology, karena teknologi biasanya lowering the production cost. Nah, kalau pemerintah itu fokusin di 4 hal tersebut, itu seharusnya kita bisa grow our economy. Nah, kalau kita lihat yang sekarang dilakukan sama presiden kita, dia fokusnya majority in investment, right? Investment di mana investmentnya itu di sektor-sektor kayak industrial, kayak misalnya oil dan lain-lain. Tapi ada hal yang cukup anehnya, karena kalau di publik ngomongnya adalah kita mau genjot ekspor, which mean menurut saya agak sedikit salah, karena ekspor itu adalah lagging indikator di mana hasil dari sesuatu gitu. Jadi kita nggak bakal bisa ekspor kalau productivity kita masih kayak sekarang. Let's say human-nya masih belum really productive, and the machinery in Indonesia belum jadi kayak very productive, pasti susah ekspor. Trust me, it's really hard to export all the resources dan the product. Karena itu kita nggak bisa compete with China or even Vietnam kalau misalnya kita nggak melakukan hal seperti mereka. Why? Karena kita lihat ekspor yang kita lakuin apa? Coal sama palm oil. Majority coal, palm oil, rubber. Semuanya itu hal yang nggak perlu complexity of producing those kind of things. Tinggal ngambil ekspor. That's why di Indonesia itu harus difokusin yang for three other things, nggak cuma invest in like startup, unicorn, dan those kind of things sih, menurut saya ya. Iya juga sih, dan dari segi UMKM juga kayaknya Indonesia tuh banyak tahu sebenarnya UMKM unggul, UMKM yang sebenarnya itu bibitnya bagus, cuman kurang dikelola. Ya, UMKM di Indonesia banyak, karena boleh dibilang kayak contohnya aja ya, kita di BKM Pastry itu 70% market share-nya itu UMKM. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong soal exporting goods ke luar negeri, problem with UMKM itu nggak ada economy of scale. Jadi unit production per produknya itu mahal ketimbang production of large manufacture. Itu udah hukum alam ekonomi. Problemnya di sana. Kenapa negara lain yang mungkin production-nya lebih mahal tapi tetap bisa jualan? Karena Indonesia udah bagus. Kayak contohnya kalau produk kita made in Indonesia diterbangin dulu ke Amerika, di ship lagi ke Indonesia, pasti harganya naik. Karena dikiranya itu Amerika punya. Gitu. Ya, bener banget. Apalagi Indonesia itu gengsinya tinggi banget. Iya nggak sih? Saya nggak berani ngomong deh kalau itu. Ya, kalau lihat segitu. Oh, berarti Pak, intinya tuh dari kalau kita ingin membuat suatu usaha, kita harus ngelihat opportunity dan kita harus yakin dengan potensi kita sendiri. Benar nggak? Ya, benar. Dan pastiin kalau mau buat bisnis itu, satu bisnis modelnya, terus distribution strateginya, sama manajemen tim. 3 hal itu sih menurut saya. Oke deh, makasih banyak Pak William atas waktunya hari ini. Sangat mengedukasi kita semua. Ya, sama. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Ya, thank you. Lain kali kita ngobrol lagi. Ya, thank you. Selamat siang.